Oke, kita lanjut lagi ke Pak Muhammad Nur. Selamat malam, Pak Muhammad Nur Samsudin. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Jangan di-mute, Pak. Jangan di-mute. Oh iya, maaf, maaf. Ya, Ada yang perlu saya tanyakan. silakan. Jikalau Yesus itu Tuhan, apa yang Ia ciptakan di dunia ini? Terima kasih. Ya, sebelumnya Bapak Muhammad Nur Muslim apa non? Apa Kristen? Saya Muslim, Pak, insya Allah. Muslim. Muslim Pak Allah. Ya. Jangan pakai insya Allah Pak, yang pasti Pak. Pak Muhammad Iya, iya. Ferdiansa, Pak. Jadi Mute-nya, Pak. maksudnya jangan pakai insya Allah, yang pasti. Maksudnya, ntar Iya, mereka Pak. bingung nyatetnya lagi. Sekarang saya Insya mau Allah. tanya sama Bapak. Bapak pernah Iya, belajar ya maksudnya belajar kan, maksudnya pernah dengar dari Ustadz apa mujizat yang diciptakan oleh Isa? pernah. Nah, apa aja Pak? Eh, Nabi Isa itu mukjizatnya adalah menghidupkan orang mati. Ya, Ya, betul. lalu Eh, Lahir tanpa ayah. itu bukan mujizat Pak, itu anugerah. Iya, iya, iya. Nah, jadi dalam Isa Al-Masih itu mujizatnya, kalau dalam Al-Quran itu dia menciptakan burung dari segumpal tanah, lalu Iya, menghidupkan orang yang mati. Pertanyaan saya Pak, apa itu bukan ciptaan? bukan Pak, itu sebuah mukjizat. Oh enggak Pak, yang namanya mujizat itu ibaratnya tidak seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, yang bisa memberikan ruh untuk kehidupan itu siapa Pak? Yang bisa memberikan ruh buat orang hidup itu siapa? Allah, Pak. Ya. Nah, berarti kan dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwasanya Isa itu diciptakan dari firman-Nya, dari kalimatnya. Jadi Allah dengan firman-Nya itu nggak pernah berpisah. Saya mau tanya, Bapak sama suara Bapak bersatu apa enggak? Nyatu apa enggak Pak, Bapak sama suaranya? Jadi satu Saya nggak? sama suara. Iya, jadi Suara satu. Bapak jadi satu kan? Ya, begitu juga Iya, dengan Isa Pak. Karena Isa diciptakan oleh kalimatnya, jadi Isa dengan Allah itu nyatu. Jadi Allah ya Isa, Isa ya Allah gitu. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan Allah ingin menyelamatkan manusia turun ke dunia dalam bentuk rupa Allah, Pak, kiamat kita, Pak. Iya kan? Jadi satu-satunya jalan dia dia menjelma dengan kalimat itu, menjelma seorang manusia pribadi yang namanya Isa Al-Masih. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Contohnya, Bapak mau menyelamatkan semut. Apakah Bapak bisa menyelamatkan semut kalau Bapak bukan jadi semut? Jadi Bapak harus jadi semut dulu baru bisa nyelamatin semut, bisa ngasih tahu semut, mut, jangan lewat situ. Itu kamu kalau lewat situ kamu bakal celaka. Tapi kalau Bapak ingin menyelamatin semut, Bapak jadi manusia, semut nggak bakal ngerti bahasa Bapak. Begitulah, Pak. Jadi apa yang Isa Al-Masih itu lakukan itu adalah suatu tanda tanda bahwasanya dia adalah Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin Pak, manusia mana ada sih Pak nabi dari A sampai Z bisa menghidupkan orang mati. ada Pak. Saya Nabi-nabi yang tanya, lain ada mukjizatnya siapa? seperti itu. Cuma Siapa? saya lupa itu, Ah, saya itu lupa. dia. Jangan pakai lupa, Pak. Ini masalah akidah, Pak. Haleluya. Iya, Nah, kalau saya sepanjang saya sekolah pesantren tuh nggak ada, Pak. Dari Adam sampai Muhammad juga nggak ada, kecuali Isa Al-Masih yang bisa memberikan roh kehidupan buat orang yang sudah mati. Dan dia juga bisa menciptakan. Gitu. Nah, jadi saya harap, Pak, imani Al-Quran, Pak. Jangan iya, pernah menolak isi kebenaran dalam Al-Quran, Pak. Itu pesan saya. Al-Quran sudah iya. nyata-nyata, ibaratnya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, fungsi Al-Quran itu apa?
sebagai pedoman hidup. Wah, nggak ada dalam Al-Quran terus begitu, Pak. Al-Quran itu Iya, Pak. fungsinya ada 3, Pak. Ada Furqan, ya, terus Hudan dan Bainat. Al-Quran itu pertama fungsinya itu sebagai petunjuk. Ya, nah itu Petunjuk pedoman bahwasanya hidup. orang yang baca. Oh, beda juga, Pak. Pedoman hidup sama petunjuk beda. Kalau pedoman itu ya panduan kita, bukan petunjuk. Ya contoh kalau misalkan buku panduan sama buku petunjuk beda. Gitu. Jadi Bapak yakini, imani bahwasanya Al-Quran itu memang sebagai petunjuk, hudan, pembeda, dan bainat, penjelas. Sudah ditunjukin nih. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-raguan bagi kamu, bagi orang yang bertakwa. Itu Al-Quran yang bilang. Gitu. Jadi petunjuk ini Bapak ditunjukin tuh ada kitab yang tidak ada keraguan-raguan baginya. Bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Bapak bertakwa pasti ngikutin kitab yang itu gitu. Tapi kalau misalnya nggak ngikutin ya nggak bertakwa. Itu aja. Jadi Isa itu Pak, kalau bagi saya sampai sekarang saya meyakini dan saya imani Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Karena saya bisa mengenal Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu Al-Quran yang menunjukkan semua. Bagaimana dengan sebelum Isa menjadi Tuhan, siapakah Tuhan itu? Ya. Sebelum Isa menjadi Tuhan, apakah ada Tuhan yang lain yang menjelma seperti itu? Oh, tidak ada, Pak. Hanya Isa saja. Ya, karena begini, Pak. Jadi Isa nuzul. Bapak ngerti nuzul toh? Iya. Nuzul itu turun ke bumi. Ya kan, turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Makanya Tuhan, ya Allah, Isa itu sendiri dia mewujud menjadi seorang manusia supaya bisa menyelamatkan manusia. Kalau misalkan Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan wujud Tuhan, ya jangankan wujud Tuhannya, Pak. Kalau wujud Allahnya sendiri, Tuhannya itu sendiri. Musa aja ketika dia di gunung, di Bukit Sinai, cuman nurnya Allah saja sudah pada buta semua, Pak, manusia. Iya. Ya, coba Bapak mungkin pernah membaca kitab Durratun Nasihin, ya kan? Seperti itu kisahnya. Iya. Nah, makanya Isa itu sudah jelas, kan dibilang Isa itu adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu di surat Al-Hadid dikatakan huwal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan yang akhir, Pak. Siapakah itu, Pak? Bapak buka Wahyu. Akulah Alfa dan Omega, kata Tuhan Yesus. Akulah yang awal dan yang akhir. Pertanyaan saya, Pak, kenapa bahasa Al-Qur'annya itu huwa, dia? Kenapa bukan aku? Kalau misalkan itu firman-firman. Hah? Sebelum ada kata huwa, selalu ada kata kul atau kola, yang artinya katakanlah. Gitu, Pak. Oh enggak. Dalam hal hari 3 tidak ada kul. Dia langsung huwal awalu wal akhiru. Ayat sebelumnya coba dibaca, Pak. Iya, sekarang gini, Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Al-Quran itu sebagai apa, Pak? Sebagai pedoman hidup saya, Pak. Perkataan siapa? Gimana, Pak? Perkataan siapa? Ya, perkataan Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, Al-Quran itu ciptaan Muhammad dong? Bukan. Al-Quran adalah tadi Bapak sebuah... bilang katanya tadi Bapak bilang katanya Kanjeng Muhammad ya. Ya kan tanya maksudnya firman itu Al-Quran itu apa begitu? Firman siapa gitu? Oh ya, firman Allah kalau Al-Quran. Ya.
Cuma kan Jadi Allah diturunkan yang melalui berfirman. enggak, saya nggak nanya diturunin nama siapa gitu. Mau diturunin nama Gramedia kayak mau siapa saya nggak. Yang jelas Al-Quran itu adalah firman Allah, oke? Fix Pak. Ya, ya. Nah, fix ya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Kalau misalkan itu firman Allah, ya kan? Kenapa ada bahasa kami dalam Al-Quran? Lalu kenapa ada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan itu perkataan Allah, kami itu siapa? Ya, karena kami itu bukan berarti itu artinya jamak, bisa juga tunggal. Oh, nggak bisa, Pak. Yang namanya kami itu lebih dari satu. Itu kan menurut versi kita. Kecuali kita, kalau kata kita kan berarti kita semua. Kalau kami bisa saya, bisa sekumpulan orang bersama kita kan gitu. Kami itu nggak bisa satu, loh. Bisa Pak, bisa satu kami itu Pak. Nah, saya mau tanya bahasa Arabnya apa Pak? Kalau kami bahasa Arabnya. Kami, aduh saya tidak terlalu hafal bahasa Arab Pak. Jadi kalau gini Pak, kalau misalkan Allah itu betul-betul firman yang betul-betul menunjukkan kebenaran dalam Islam, bukan kepada lain, tidak ada kalimat dia. Pak Ardiansa, Pak, mic-nya Pak, agak deketin. Oh. Suaranya pelan. Oh ya, maaf. Ya. Jadi Pak, saya kasih saran. Ya. Bapak ketika membaca Al-Quran, ya, Bapak simak baik-baik satu ayat per ayat itu Bapak berdoa sama Tuhan. Ya. Karena fungsi Al-Quran itu adalah cuma satu Pak. Ada 3, petunjuk sebagai petunjuk, bayinat, furqan pembeda dan penjelas. Udah ditunjukin, udah dibeda-bedain dan udah dijelasin nih kebenaran ini gitu. Ya, kenapa kita harus tetap munafik gitu? Bahwasanya kenapa kita ini berat sekali mengakui bahwasanya Isa itu memang betul-betul adalah Allah itu sendiri gitu. Padahal sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran itu sudah jelas berkata seperti itu. Cuman karena kita yang masih tidak mau membuka diri, kita tidak mau menerima keselamatan. Makanya saya sekarang Pak, walaupun banyak orang bilang Kristen ini begini, Isa itu bukan Tuhan, bagi saya itu Al-Quran itu sudah menunjukkan kepada saya, karena saya sudah dapat hidayah Pak. Ini hidayah yang saya cari gitu. Ya endingnya kalau misalkan saya ditanya apakah kamu masuk surga, saya bakal jawab pasti. Nggak akan pernah saya jawab insya Allah Pak, nggak akan pernah. Saya akan jawab pasti. Kenapa? Karena Isa itu adalah Allah itu sendiri. Karena dia diciptakan dari firman-Nya, dan Isa itu adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Bapak misalkan bisa kenal baik, bisa dekat dengan orang, ataupun Bapak bisa kenal dengan Presiden Jokowi contohnya, Bapak akan mudah masuk ke dalam istana presiden Pak. Begitu juga dengan saya meyakini itu, karena saya yakin Isa itu adalah orang terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya yakin Pak, di akhirat saya tidak akan pernah disia-siakan oleh Isa Al-Masih. Begitu aja Pak. Nah, kalau boleh saya nambahkan, ini asal muasalnya asbabun nuzul Isa Al-Masih. Yang saya screen. Boleh saya bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Walati asonat farjaha
wa nafahna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa abnaha ayatan lil alamin. Yang artinya, dan ingatlah Isa Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami. Ini maksud kami kan, yang dimaksud kami ini Allah tadi kan. Ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi semesta alam. Jadi rahmatan lil alamin itu Isa Al-Masih di sini. Rahmatan lil alamin dan orang yang berasal dari Allah itu Isa. Begitu, bukan Muhammad. Makanya banyak orang yang salah mengatakan bahwa Muhammad itu rahmatan lil alamin. Di mana ayatnya? Nggak ada. Yang jelas di sini Isa Al-Masih, rahmatan lil alamin. Kemudian ayat yang ke 107-nya tidak ada kata Muhammad di sini. Ya. Tidak ada. Lihat di sini. Nah, ini. Jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada kata Muhammad di sini. Cuman di terjemahannya disisipkan kata Muhammad. Itu saja yang membuat keliru. Dalam kurung. Jadi original tag-nya tidak ada kata Muhammad di sini. Nah, ini yang perlu disadari oleh umat Islam. Itu rahmatan lil alamin itu juga tidak ada. Iya. Isa Al-Masih gitu ya. Secara harfiah tidak ada tersambung dengan Muhammad secara harfiah juga. Tidak ada, benar. Dari atas sampai bawah tidak ada. Kalau dari 91 tadi ada hubungannya dengan Isa Al-Masih, begitu. Begitu teman, silakan selamat berpikir. Haleluya. Masih kurang? Ada ayat lagi nih. Kalau mau ditunjukin. Bukankah kita untuk mempelajari Al-Quran itu dengan tafsir Al-Quran, Pak? Enggak. Bukan dengan terjemahan saja. Kita nggak mampu, Pak, kalau pakai terjemahan saja. Ya, coba Bapak jelaskan tadi ayat tadi dengan terjemahan tafsiran Bapak. Coba. Saya minta dalil-dalilnya. Ayat berapa tadi, Pak? Yang masalah rahmatan lil alamin tuh. Ayat 107. Ya, surat 21 Al-Anbiya ayat 107. Silakan. Al-Anbiya Surat 21 Al-Anbiya ayat 107. Silakan terjemahkan. Di situ ada Muhammadnya, maksudnya gimana? Sebentar, Pak ya. Menurut Quraisy Shihab, redaksi ayat di atas sangat singkat, tetapi ia mengandung makna yang sangat luas, yakni 1. Rasul atau utusan Allah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Yang mengutus beliau dalam hal ini adalah Allah, yang diutus kepada mereka al-amin, serta risalah yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat. Bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok dan kepribadiannya adalah rahmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ayat ini menyatakan bahwa kami tidak mengutus engkau untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tafsir Al-Misbah. Tafsir juga itu, Pak. Katanya tidak memakai tafsir. Iya, memang kita kalau mempelajari Al-Quran kan harus pakai tafsir, Pak. Iya. Iya. Maaf, bukankah tafsir itu karangan manusia? Haleluya. Tolong ayat ini dibaca. Apa kata ayat ini yang saya tampilkan? Sebentar, Pak, agak kurang besar. Bisa diperbesar, Pak Yusuf? Dari sana, Pak. Diperbesar dari sana, pakai Ctrl+. Oh,
Iya. Oh ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimat wa huwas-sami. Mana tadi Pak? Oh hilang Pak. Bentar. Mungkin dikecilin lagi Pak, Kontrol Min. Ya, Nah ini dia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatih wa huwas-samiul alim. Artinya, terjemahannya, Dan telah sempurna firman Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia mendengar, Maha mengetahui. nah, bagaimana mungkin ayat ini bisa sempurna kalau memang harus ditafsir kepada karangan manusia seperti tafsir Jalalain, karangan Jalaluddin, tafsir Munir seperti karangan Munir. Jadi ini ayat ini fungsinya gimana? Bilang udah sempurna kok masih ditafsir kepada manusia gitu, kepada karangan manusia. Ya Begitu, karena ya. memang artinya Al-Quran kan tidak langsung merujuk itu. Artinya Al-Quran ini belum sempurna dong ya. Berarti Sempurna, percuma. Kalimat ini sempurna mubajir dong kalimat ini. Bukan. Memang sempurna Al-Quran. Tapi kita sebagai manusia kan tidak bisa langsung menerjemahkan itu. Lah ini yang terjemahkan itu Profesor Dr. Anes yang menjabat di Departemen Agama. Bagaimana nggak bisa? Anda ini bacanya gimana? Mau dialihkan kemana ini tafsirannya? Jadi Anda jangan memplesetkan Al-Quran. Baca Saya nggak ini. melesetkan Al-Quran. Iya, jadi baca ayat ini lalu dimengerti, begitu maksud saya, ya. Terus dilakukan, bukan dibaca saja. Sekarang kasih contoh beginilah. Saya suruh membaca resep roti. Anda baca saja bisa jadi roti nggak? Ini logika yang nyata. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Demikian juga Al-Quran ini kalau cuma dibaca ya begitu akibatnya. Seperti Anda pemahamannya tergantung ulama penafsir. Jadi Anda tanpa ditafsirkan oleh orang lain, oleh orang Arab, Anda bingung. Tapi kalau Anda kalau ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh orang Arab, Anda nggak ngerti juga, cekikikan aja, ketawa ketiwi ya. Jadi Anda harus nyadar ini, ayat ini. Kalau Al-Quran sudah berkata, sudah sempurna Al-Quran, tidak boleh diubah-ubah oleh manusia. Berarti tafsir ini hanya karangan manusia, tidak dibenarkan lagi untuk mengubah Al-Quran. Jelas ya? Begitu saja dari saya. Selamat berpikir. Iya. Begitu. Tafsir kan bukan berarti mengubah isi Al-Quran, Pak. Enggak, cuma menambahin. Artinya ayat ini berkata, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan adil dan benar. Tidak bisa diubah-ubah. Artinya kalau pakai tafsir berarti diubah, ditambah. Tambah lagi sama hadis, ditambah lagi. Begitu kan? Makanya makin bingung. Ibaratnya kan gini, Pak. Saya menunjuk Anda ini orang pintar. Terus? Padahal kan kalau saya uji dengan ilmu teknik sipil atau teknik informatika kan belum tentu pintar, kan gitu, Pak. Enggak, Anda saja ini ilmu Quran aja. Anda saja kan ilmu perlu Quran ditafsir itu, Pak. Jangan dilarikan ke teknik sipil. Saya tanya di Quran ini aja, maksud Anda ini apa ini? Telah sempurna itu apa maksudnya? Ya memang Al-Quran sudah sempurna, Pak. Lah iya, kalau sudah sempurna artinya tidak perlu kitab lain. Kitab hadis, fikih nggak perlu. Sorof nahu nggak perlu. Kalau sudah sempurna. Jelas ya? Ya perlu, Pak. Ya kalau yang perlu itu belum sempurna. Contoh begini, kitab gundul perlu pakai sorof nahu karena harus ada tanda bacanya. Harkat-harkat. Begitu ya.
Nah ini nih mental orang Indonesia rusaknya gini nih. Akhirnya sudah sempurna diubah-ubah. Ya, mabok dengan tafsir orang Arab. Jadi kalau tidak Haleluya. disuapin orang Arab jadi bingung. Haleluya. Tolong buka hati lah. Buka hati. Al-Quran sendiri kok ditolak, kan aneh. Ini sudah benar. Anda tinggal berpikir saja. Loh, kenapa ya Al-Quran sempurna harus pakai hadis? Harusnya Anda berpikir di situ. Apa maksudnya hadis? Begitu. Oke ya. Paham di situ ya. Selamat berpikir. Oke. Saya akan arahkan kepada orang yang dipastikan oleh Allah. Kita buka surat ini. Surat 3 Al-Imran ya. Sebentar Pak saya Muhammad. artikan itu. Pak Aceh yang tadi. Alah, kamu nggak ngerti Quran juga. Bentar, Kamu ayat cuma tadi. googling. Nggak ngerti. Kamu blunder. Kalau ngikutin kamu tuh blunder. Kamu itu nggak paham Quran. Ya. Iya benar. Kamu nggak paham Quran. Blunder kalau ditanya. Saya nggak mau itu. Blunder harus jelas arahnya pembicaraan kita. Jangan Ilmu itu modal mahal. ngeyel. Ilmu itu mahal Pak Aceh. Jangan modal ngeyel. Ya kalau memang ini tonton publik soalnya, saya tidak mau berdebat eyel-eyelan. Saya maunya itu mengedukasi penonton, ya. Jelas ya, Adit. Maaf ya, saya katakan ini. Karena saya mengedukasi penonton, bukan dengan Anda. Kalau bukan diskusi menyesatkan itu. Bukan, ini Al-Quran ini mau ke arah kemana? Yang menyesatkan kan Anda. Ngomong ngalir ngidul, nggak punya dalil. Nah ini teman, saya buka ini. Ini ayat orang yang berasal dari Allah. Nah, terkemuka dunia akhirat. Ini Pak Muhammad. Ya, Muhammad siapa tadi namanya? Ferdi. Nih. Muhammad Ferdi. Muhammad Nur. Muhammad Nur. Ya. Muhammad Nur. Silakan. Nih ayat ini sudah sangat jelas. Siapa Isa itu? Terkemuka dunia dan akhirat yang dibacakan oleh tadi Pak Muhammad Aryansa. Ini sudah sangat jelas nih. Nah, jadi Anda kalau mengikuti selain daripada Isa Al-Masih, Anda akan tersesat. Ya Maryamu innallaha yubasyyiruki bi kalimatin minhus. Minhu bukan minhus. Minhu itu darinya. Jangan minhus. Asmuhu namanya. Nah gitu. Kupingmu yang namanya. putar. Iya, minhus kan kamu minhus ngomongnya, Aditya. Makanya itu. Saya artikan perkataan ini ya. Makanya saya nggak mau blunder. Aditya itu nggak paham Quran. Jadi kalau debat dengan kamu itu muter-muter habis waktu. Jadi gini, saya yang menjelaskan. Saya artikan perkata dulu ya. Nggak usah, nggak penting. Ini tujuannya udah jelas. Orang yang berasal dari Allah, minhu itu daripadanya, dari Allah. Asmuhu namanya. Al-Masih putra Maryam, yaitu Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Begitu. Tidak ada ayat seperti ini kepada Muhammad. Bunyinya tidak ada. Makanya Al-Quran ini tidak membanggakan Muhammad. Al-Quran ini membanggakan Isa Al-Masih, memuliakan Isa Al-Masih. Itulah sebabnya kalau baca Quran harus wudu. Secara tidak langsung itu politik itu. Secara tidak langsung, kamu jangan baca Quran. Udah baca kitab kami aja, kitab kuning, kitab fikih, hadis, kan begitu. Itu politik itu sebenarnya. Untuk supaya tidak baca Quran. Kalau Quran dilarang dibaca, ngamuk santri. Kenapa ini wahyu Allah tapi tidak boleh dibaca? Kan begitu. Nah, politik ulama itu pinter. Ya, supaya tidak membaca Al-Quran sembarangan. Alasannya ini takdim, harus hormat, bawanya juga harus di kepala. Begitu. Padahal secara tidak langsung jangan baca Quran. Begitu. Makanya harus dihamat sedemikian rupa. Oh, Quran cukup baca saja. Ya bagaimana mungkin kita tahu cuma baca doang. Ya contoh itu tadi. Konsep membuat roti cuma dibaca doang konsepnya, gak bakal jadi roti. Makanya Al-Quran petunjuk bagi manusia, kalau dibaca saja tidak mungkin jadi petunjuk. Begitu. Paling bisa jadi juga dijadikan sebagai musabakoh, pertandingan.
Ya Nah, tapi musabaqah bacaanmu itu kan salah tadi pertandingan. tuh. Pak Aceh kalau ada alif berdiri itu disambung sama zinnya Enggak itu. usah itu anak TK itu. Minhus, Anak TK minhusmuhu. itu. Iya, saya paham betul ini di Arab saya tahu. Itu anak TK kalau ngutak-ngatik huruf. Lah kamu Ya, Persia paham Arab ya. TKW kok. Persia Arab majikan sama babunya. Begitu ya. Aditya, udah. Kamu udah KO ini nggak bisa baca Enggak, Quran. kalau paham ada ya? alifnya itu disambung sama zinnya. Terus maknanya gimana? Minhusmuhu ya kan itu yang Hah? benar. Kamu jangan benar kata kamu, tapi tidak benar maksudnya gitu loh. Jadi Baca salah, berantakan. baca salah aja sosok nafsir, sosok ngerti kan. Bukan, ini kita tinggal baca kok sudah diterjemahkan oleh profesor ini. Yang bikin terjemah itu profesor, bukan orang bodoh. Sekarang Aditya apa gelarnya? Profesor bukan? Jangan-jangan santri juga nggak tamat loh, abal-abal. Calon doktor malah. Nah iya, baru calon. Saya udah doktor. Iya. Nah ini, jadi jelas maknanya ini sudah Al-Quran ini adalah petunjuk. Ketika Al-Quran menunjukkan orang yang terkemuka dunia akhirat namanya Isa Al-Masih, kita harus nyadar. Harus taat kepada Isa Al-Masih. Begitu Pak Muhammad. Amin. Gitu ya. Tapi Nur. sebentar, tapi ngomong-ngomong kok bangga sekali pakai nama Muhammad itu tiga-tiganya itulah. Ini Kenapa tiga-tiganya anda punya, bangga. Ini, kenapa ini anda punya, Wah, anda punya jati diri gitu lah. karena calon surga. Ini Muhammad kece. Muhammad bikinnya pakai bubur merah putih loh. Waduh, Oh ini iya, bikinan Jangan sembarangan Adit. Waduh. ya barangan bola tirakat ini. Waduh. Pak Aceh, saya mau tanya Pak Aceh, ngerti arti fasik enggak Pak Aceh? Ya kamu yang orang fasik. Apa itu fasik? Iya kamu yang fasik. Ngaku pedoman Nggak. Al-Quran tapi kagak ngerti Al-Quran itu fasik namanya. Enggak, katanya ngerti apa Al-Qur'an, ngerti kata fasik enggak? Udah tahu kan? Iya manusia semacam kamu orang fasik. Ngaku pedoman Iya, tahu Quran kebenaran tapi tapi nggak mau praktik atau iya benar. Jelaskan. tahu langsung. kebenaran tapi nggak mau mengakui kebenaran. Tuh, pasti Nah itu nggak dia, mau itu itu. fasik. Ya itu bahaya nanti, berat hukumannya. Lah, iya. Karena apa? Sudah Ya tahu kamu itu siap-siap. Al-Qur'an itu Haleluya. benar, Adit. tapi ditolak. Itu nanti bahaya berat loh hukumannya itu. Iya, saya mengikuti Isa itu karena mengikuti Al-Quran, Dit. Ya, kalau mengikuti Muhammad jelas mengikuti kitab kuning, Dit. Tidak ada di Al-Quran Muhammad Saw. Muhammad Nanti Saw di saya Al-Quran panggil tidak ada. Sopor Jarwo. nih. Ya, soalnya dalam Islam itu, kalau orang yang tidak pernah mendapat informasi tentang Islam sama sekali, maka dia itu masuk surga. Tetapi kalau orang yang sudah mengerti Islam itu fasik ya, sudah Ya, mengerti Adit, bahwasanya Islam itu Kalau benar. Adit, Maka saya itu tidak ya butuh informasi, tapi saya butuh petunjuk dari Al-Quran. Saya tidak butuh informasi, karena informasi itu kebanyakan hoax. Jadi saya butuhnya petunjuk dari Al-Quran, Dit. Begono. Iya, Dit. Kapan nyadar, Dit? Salam sadar, Dit. Oh, Apa kita saya ini mau panggil Jarwo nih, Adit. Jarwo. Islam itu agama paling aman posisinya, Mas Bro. Ya, kami Apa? juga pengikuti Yesus, pengikut Nabi Musa, Iya. semua nabi kami ikuti. Betul. Lah kalian belum tentu. Justru kamu yang walahu alam ini, yang insya Allah itu yang belum tentu. Kalau kita sudah punya kepastian. Kalau Gitu. Islam kami tidak berani mengatakan pasti itu karena apa? Hak itu hak prerogatifnya Allah untuk memasukkan hambanya ke dalam surga itu. Kenapa? Itu namanya merendahkan diri. Bukan. Karena Kalau kita kan Iya. sudah mengenal Allah. Kalau Aditya kan belum mengenal Allah, makanya bilangnya insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau kita kan sudah mengenal Allah yang hidup, namanya Isa Al-Masih atau Yesus. Begitu. Jadi kalau sudah tahu kenal Allah itu punya kepastian. Masuk surga juga pasti. Kalau Adit kan belum kenal Allah, hanya kenal Allah kata orang Arab. Itu ya, Adit ya. Anda mesti nyadar di situ. Oh, Anda kami tanya sudah- wujud, Tanya tanya lagi, wujud Pak. Allah dari dulu nggak pernah bisa buka. Ayo. kami umat Islam sangat sadar kok. Salam Ya, terjemahan sebentar, kita. Mas Adit. Sebentar Mas Syukur. Adit. Ini Pak Muhammad Nur mau nanya nih. Silakan Silakan. Mas Iya. Pak Muhammad Nur. Kenapa Allah mesti wujud manusia kalau mau menolong manusia? Itu aja. Baik, saya jawab ya. Kenapa Allah mau manusia menggenapi sifat wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi
qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrati rodat. Nah, menggenapi kata-kata itu. Allah itu wujud, bukan gaib. Memang Jelas wujud. Ya Cuma iya. kan nggak harus jadi manusia. Kalau wujud tidak bisa dilihat, bukan wujud namanya, gaib. Wujud itu seandainya Bapak membuat patung, ingin menyelamatkan patung itu dari dari robohnya patung, apakah Bapak harus menjadi patung? Maaf nih Pak Muhammad Nur nih. Tuhan itu menyelamatkan bukan yang mati, tapi menyelamatkan yang masih hidup, makhluk yang masih hidup. Kalau patung itu kan kapan diselamatin, orang nggak ada rohnya gitu. Sekarang contohnya kalau misalkan kita kan pencipta patung, kan gitu Pak. Sedangkan kita mau menyelamatkan ciptaan kita, mengapa kita harus menjadi patung kan gitu? Apa kita harus jadi patung? Pertanyaan saya, Allah pernah bikin benda mati nggak? Apa Allah pernah bikin meja gitu, turun Allah kun payakun jadi meja? Pernah nggak? Batu kan benda mati, Pak. Ya kalau bicara logika sama saya aja lah. Maksudnya kalau ibaratnya kan gini, ada dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya seisi semesta alam itu bertasbih kepada Allah. Berarti kalau bertasbih, batu juga kan bertasbih. Berarti kan batu juga hidup, punya hidup. Buktinya banyak batu cincin yang ibaratnya ada khodamnya. Berarti kan ada kehidupan dalam batu. Ya, begini. Mengenai khodam, saya sedikit jelaskan. Saya akan buka ayatnya ya. Sebentar. Mohon izin, ini perlu bukti ini. Mengenai khodam tadi, saya akan bacakan ayatnya di sini. Ya. Nah, ini dia. Coba dibaca ini ayat ini. Silakan. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, jadi jelas ya, Anda yang baca bahwa Nabi yang dekat dengan jin namanya Muhammad. Ini ayatnya jelas. Bukan seperti itu, Pak, tafsirnya. Lalu ditafsirkan kemana? Mau dibelokkan kemana nih ayat Al-Quran? Orang terjemahnya udah sangat jelas. Ayo, Anda mau belokkan kemana nih ayat? Mau ditambahin ayatnya? Udah ya, menurut yang jadi masalah itu Pak Kace itu nggak ngerti jin itu apa, ini yang jadi masalah gitu loh. Otak Pak Kace itu ya hanya berkerumun seputar di kitab Wahyu aja. Dit, ini bacaan sudah sangat jelas. Coba ini jadikan petunjuk, harus berpikir Anda. Berarti Nabi yang paling dekat adalah Nabi yang dikerumuni jin. Oke, gitu. Itu sebentar ya. Oke, kita baca artikan satu kata per kata ayat ini ya. Itu kata jin itu tidak ada di situ. Kita artikan ya. Wa annahu ya. Dan bahwasanya lamma tatkala ya. Kama ya, berdiri kan. Abdu itu kan hamba. Abdu itu kan hamba kan. Abdu kan hamba ya. Allah ya. Terus yaduhu kan. Yaduhu lah, udah kamu terjemah aja udah berantakan. Ya, sebentar dulu. Udah baca ini aja yang orang profesor. Adit udah ikro berapa? Udah ikro berapa, Adit? Baru ikro berapa? Iya. Kembalikan dulu, saya artikan dulu pakai. Iya. Kembalikan ayat tadi dulu. Bener, apalagi artinya gitu. Iya, kamu bacaannya aja berantakan. Nih, yang pengen yang ada aslinya nih. Ikro 2 kayaknya nih Adit nih, ikro 2. Nih. Nah, kembalikan ayat tadi dulu. Nah, itu kalau yang mau ada kata jinnya, huruf original tag-nya nih ada nih ayatnya. Ya, ini. Ayat tadi dulu belum selesai. Walaqad darokna jahannam katsira minal jin wal insi. Jadi telah dipenuhilah neraka jahanam itu dari jin dan manusia, semacam Adit nih, nanti mau nggak masuk neraka kamu, Dit? Ini ada jinnya, jin dan manusia itu akan menghuni neraka ini.
sudah pasti. Kalau Al-Quran ini firman Allah, berarti pasti perkataan Allah itu nggak ada mudah-mudahan. Jelas ya? Ini ada original jet-nya, jin. Mau ngelak lagi kemana? Ya ini, jin wal insi. Adit nih. Ayat tadi belum selesai. Malah saya tadi belum selesai, saya mau artikan satu-satu tadi dihilangkan. Sama dengan tadi, cuman tadi kan hanya menerjemahkan ada yang kata-kata jinnya di atasnya. Makanya baca Quran itu yang benar, Dit. Jangan kamu comot satu ayat satu amat gak ngerti. Begitu. Coba kembali ke ayat tadi. Jangan kembalikan ke ayat tadi. Saya artikan satu-satu. Ikronya tamatkan dulu. Kamu mau ikro ya. Kamu ini masih ke terjemah. Setelah terjemah baru ngerti. Makanya jangan ngeyel, Dit. Aduh. Sertifikat ikronya boleh nembak kali. Nah, itu dia bisa jadi. Makanya jangan nembak, Dit. Jangan nyogok di hadapan Tuhan tuh, malaikat tuh nggak mau disogok, malaikat tuh. Kamu neraka, tendang. Tapi Pak Kaca itu berat siksaannya soalnya. Kagak. Justru saya mau menyelamatkan kamu dari ancaman neraka supaya kamu tidak menyeberangi rambut di belah 7. Kasihan, nggak bakal bertahun-tahun lagi itu. Ribet. Iya, ribet. Nggak usah. Oh ya, itu pengertian Siratal Mustaqim aja salah gitu loh. Ikut Yesus itu yang benar. Jadi Anda yang kurang paham Al-Quran, makanya ngajinya jangan kata ustad. Kamu harus ngerti benar ayatnya. Kalau dengar kata ustad, ya itulah. Mengikuti Yesus loh, Pak. Enggak, Siratal Mustaqim itu Kita ini artinya, mengikuti Isa. Siratal Mustaqim itu artinya itu ya mohon petunjuk. Gitu loh, itu maksudnya bukan benang yang dibelat 1000, itu bukan begitu. Itu Pak Kaci aja otaknya miring. Aditya. Aduh, penonton pada ketawa, Dit. Nih, Siratal Mustaqim, Dit. Nih, cuman saya terus eman saya mau buka apa ilmu Al-Qur'an saya di sini tuh. Rugi saya. Soalnya saya belajar tuh bayar soalnya. Ini dalil bodoh, itu kamu dalil bodoh. Ini kan jelas di sini kan Isa Al-Masih, juru selamat itu. Nih, jelas. Silakan Adit lihat nih. Siratal Mustaqim ini namanya Isa Al-Masih di sini. Gitu. Nah, baru benar takwa kepada Allah kalau mengikuti Isa Al-Masih. Ini ayatnya. Ya, sini nih. Nah, satu-satu lah kalau kaji ayat loncat sana loncat kemari. Enggak, ini ada korelasinya dari Al-Fatihah, jawabannya ini. Begitu. Makanya Anda harus tahu. Terjemahannya sudah banyak kok, gampang. Kamu nggak pernah malas baca Quran sih. Kamu karena terjemahan tidak mengangkat Muhammad sih. Kamu gengsi. Memang di Quran tidak ada Muhammad bin Abdullah. Muhammad Saudi Al-Quran tidak ada. Terjemahan juga perlu dikoreksi gitu loh. Itu maksudnya. Lah, kamu kan sepinter apa sih kamu? Apa gelarnya kamu apa? Profesor bukan? Enggak, soal Al-Quran Pak Aceh dari CP soalnya. Ini Google, bukan Al-Quran saya. Ini Google ini dari Arab, ini udah dikirim ke langit. Kita tinggal buka doang. Jadi udah nggak usah ngeles mulu, Dit. Kamu ini udah nggak berilmu, ini di Quran nggak ngerti, Alkitab nggak ngerti. Mati masuk neraka, udah rugi lu, kasihan, Dit. Aduh, Raditya. Jadi gitu, Dit. Kamu nyadar ya? Ternyata yang dekat ini nabi yang dekat dengan jin, namanya Muhammad, dan kembalinya nanti akan ke neraka, begitu. Apa namanya, Nabi Isa aja tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya, kok kalian sembah gitu loh. Dari mana? Bukan ada begitu. Di perjanjian lama tuh tidak ada loh. Nabi Isa dijadikan itu. Kita di Quran nih, kita di Quran, baca Quran dulu, Dit. Nih, ini dia Ali Imran ayat. Ayatnya 45 nih, udah jelas, Dit. Nih. Salah. Nah, ini sudah jelas ayatnya. Silakan baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, ini nabi yang dekat dengan Allah sudah jelas di sini ditulis. Tuh, ini sudah jelas nabi yang dekat dengan Allah. Namanya Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Ya. Nah, sebentar kita artikan satu-satu dulu, sebentar, tahan dulu, jangan dipindah dulu. Silakan baca. Nah.
is itu kan Coba bahasa ketika kan. Arabnya saya pengen dengar lagu lantunannya bagus gak? Nada Sebentar, jiharkanya is. kayak apa? Is Jiharka itu apa kan pakai bayati? Kamu mau baca Quran ketika pakai bayati apa jiharka? Silahkan. kalati itu berkata kan. Ntar dulu. Arabnya baca, Dit. Arabnya Ketika baca. berkata. Makanya Pak, sebentar Arabnya dulu. baca. Biar saya aja Pak yang baca Pak. Iskalatil Boleh. malaikatu. Sebentar saya aja lah. Iya, Iskalatil iya. malaikatu kan. Ketika berkata kalimat apa? Iskalatil malaikatu. Aduh, Malaikat ini. Iskalatil malaikatu kan maksudnya ketika berkata malaikat kan. Terus tar dulu. Tar dulu sama. Yaumar yamu. Entar dulu berarti. Aduh. Tidak ada yao di sini. Ya Maryamu. Maryam maksudnya. Syiruki bi kalimatin min asmuhu masih salah. Isa ibnu Maryam wajhan fid dunya wal salah panjang wal hancur semua itu Pak Aceh. Itu nada bayati itu. Jiharka dan bayati itu. Nah, kalau berdiri begini itu. Nah. Biar saya artikan dulu, sabar. Jangan pindah dulu deh. Kasih satu-satu. Ini di mana ada ia mati namanya idgom. Masih Isa. Ini pun benar. Panjang dikit. Idgom ada idgom kebagi dua, idgom islen, ada idgom utama silen. Masihu Isya ibnu Maryam itu loh, ibnu Maryamah. Pemirsa, para penonton di channel Mulia. Salah semua bacaan Becek. Malam ini Muhammad Kace sedang mengajari anak TK Arab tapi mungkin PAUD. lulusannya PAUD, PAUD. itu PAUD, Coba PAUD Arab. Ulangi baca ulang Pak Aceh. Saya koreksi. Baca ulang saya koreksi. Aduh. Enggak, artinya aja nih yang penting di sini. Enggak, baca ulang. Poin yang pentingnya begini. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu, kata para malaikat nih. Malaikat banyak datang itu para malaikat. Tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, dari Allah. Yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Coba. Ini seorang terkemuka dunia akhirat kata para malaikat. Ini yang ngomong malaikat nih ke Maryam. Dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Tuh. Nabi yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih kata para malaikat. Nabi yang dekat dengan jin. Jin tadi yang dikerumunin jin siapa tadi? Muhammad bin Abdullah. Itu jelas. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Nah, sekarang Adit mau ikut yang Nabi yang dekat dengan jin atau ikut yang dekat dengan Allah? Itu aja. Nggak usah pusing-pusing. Nah, ini ayat 55-nya menjelaskan lagi bahwa Isa kembalinya kepada Allah. Nih. Kemudian kepadaku engkau kembali. Nih, ini jelas, ya. Tuh. Jadi Isa dan pengikutnya kembalinya kepada Allah, bukan Muhammad dan pengikutnya. Jadi Anda mesti sadar di sini, Adit. Kamu diancam neraka jahanam. Ya, Pak, begini Pak Aceh. Pak Aceh kan sudah tahu sedikit-sedikit ya, walaupun udah banyak, tapi itu berat hisapnya nanti lo di neraka jahanam itu. Ingat lo itu Pak Aceh. Di sini sudah pasti, Dit. Orang yang akan masuk neraka itu adalah manusia dan jin. Ya, manusia dan jin dan batu lagi. Nih, saya tunjukin ayatnya ya. Ya, ini pelan-pelan kok. Udah ini ya, Adit. Udah ini ya, udah jelas ya. Nah, belum. Ini udah jelas ya. Udah jelas.
Dan di dalam neraka itu isinya manusia dan jin. Yang tadi ayatnya ya, surat 7 Al-A'raf ayat 179. Di neraka itu penuh dengan manusia dan jin. Nah, ada lagi ayat yang menjelaskan di neraka itu adalah manusia dan batu. Sebagaimana dikatakan surat 2 Al-Baqarah ayat 24. Biar bagaimanapun Al-Quran dia nggak bakalan ketemu kesalahannya Pak Aceh, karena itu firman Allah 100%, nggak bakalan bisa dipelintirkan. Saya bukan mencari kesalahan yang bikin salah kamu, Adit. Yang bikin salah yang kamu. Salah. Terus bagaimana dengan ayat yang berkata itu apa, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Allah, itu kan jelas. Itu klimaknya di situ Mas Bro. Makanya kamu bahan bakar api neraka loh. Gagal paham. Nih, bahan bakar api neraka, bahan bakarnya adalah manusia dan batu, nih, Dit. Nah, iya, orang yang ingkar seperti Pak Aceh itu nanti itu masuk ke situ nanti. Bukan, jadi yang akan masuk neraka itu para penyembah batu hitam, Hajar Aswad gitu. Nah, itu. Kasihan. Batu hitam, maksudnya batu itu jelas. Orang yang akan dibakar di neraka api neraka itu jin dan manusia dan batu. Nah, ini di sini batu jelas. Ya, ini satu ayat menjelaskan bahwa manusia akan di neraka itu manusia dan batu. Nah, sekarang ada ayat lagi begini. Ya, terus ini harus dijelaskan kepada anak TK ini. Ya, jangan supaya ngajarin orang Kristen. Bacaanmu salah semua gitu lah. Ini ya jelas di sini apa yang akan ada di neraka. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nih, manusia dan batu. Ya. Nah itu. Jadi manusia dan batu yang akan di neraka itu. Manusia yang mana? Yang menyembah batu. Yang suka naro-naro hodam di dalam batu cincin. Nah, ini begitu ya. Baca Pak Aceh. Coba dibaca Pak Aceh. Baca ya. Ya. Ya ayyuhallazina amanu panjang, sebentar, salah. Nah, ini itu panjang Pak Aceh. Panjang kalau gitu. Malaikatun sidada. Udahlah, artinya aja yang penting. Enggak panjang ini, malaikatu gitu loh bacanya. Ini yang penting. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini maksudnya. Jadi nanti di neraka itu banyak batu kerikil yang suka dilempar-lemparin di Arab itu. Nanti itu jadi umpan api neraka itu. Barang jumroh itu kan batu kerikil di sana. Jadi Allah itu nggak bisa ngurusin kerikil di sana nantinya. Ya, batu kerikil itu untuk api neraka supaya lebih panas. Nah, terserah Dit. Kalau mau belajar Al-Quran itu jangan sepotong-sepotong, Pak. Lah ini satu ayat. Ini satu ayat kan bukan sepotong. Ini satu ayat. Yang sepotong ini begini. Ya ayyuhalladzina amanu itu sepotong. Sebentar, saya jelaskan tapi ayat satu dengan ayat yang lain itu menyambung, Mbak. Silakan. Bukan satu ayat satu ayat. Ya dari ayat sebelum-sebelumnya itu coba dibaca. Oke. Gitu. Ya, jika dia Nabi menceraikan kamu, apa hubungannya perceraian dengan batu api neraka? Ini kan berantakan ini. Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patut, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Terus
Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa alaikum naro. Ini apa hubungannya antara janda dan perawan? Iya, Jagalah kalau keluargamu. sampean baca artinya, memang sampean tidak bisa tanpa tafsir. Ini perlu tafsir seperti itu. Itu dia saya katakan tafsir itu justru yang menyimpangkan Al-Quran kepada pemikirannya Bukan. orang Arab. Bukan kata siapa. menyimpangkan. Kan tadi sudah dijelaskan ayatnya, Quran Nah, itu itu sudah lanjut deh. sempurna. Ya Quran ayyuhallazina itu sudah- kafar. Sebentar Pak Aceh. Eh, Karena ada Quran ayat terakhir itu itu. sudah sempurna, jadi tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi. Siapa Iya. yang menambahi ayat Al-Quran, maka akan ditambah malapetaka. Di tafsir itu tidak ada menambah ayat Al-Quran, tidak ada, dan mengurangi pun tidak ada. Bukan mengurangi, tafsir itu mengubah. Pak Aceh Mengubah naik ke Al-Quran. ayat 7 Pak Aceh. Ayat 7-nya Pak Aceh Mengubah 667. 667 itu jawabannya. Nah itu Apa? lewat 667. Nah itu. Nah, ya ayyuhallazina Wahai kafaru wahai orang-orang orang-orang kafir. Janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu Pak Aceh kan yang Ini dikerjakan jawabannya Pak Aceh. bagaimana? Orang Ya, kafir yang itu adalah orang yang mengingkari ayat Allah, bukan orang Kristen. Tidak ada ayatnya orang Kristen kafir. Jadi Anda mengatakan kafir itu harus jelas ayatnya. Begini Nih, Pak Aceh, wahai Nih, saya orang-orang yang tunjukin. terhalang, wah, dipindah-pindah aja nasik ini nih, kajiannya. itu sudah jelas, itu ayatnya sudah jelas. Saya ingin menjelaskan mengenai orang Mengkaji kafir. ayat Al-Quran itu pelan-pelan, Mas Bro. Nih, kamu ini otaknya tumpul soalnya, jadi nggak perlu dijelasin lama, ya kelamaan. Ini kan pendengar pengen menjelaskan. Ini kata orang kafir. Nih, Al-Quran itu bukan Bible Nih. masalahnya. ini. Wa ma yajhadu bi ayatina ilal kafirin. Dan hanya orang kafirlah yang mengingkari ayat kami. Nah, kamu mengingkari Isa Al-Masih. Kamu Ya itu kenapa Pak Aceh mengingkari? itu. Kenapa Itu untuk kamu Pak Aceh ayat mengingkari? itu. Ya. Kenapa kamu mengingkari Isa Al-Masih yang kembalinya kepada Allah? Kenapa kamu dialihkan ke Muhammad sedangkan di Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad kembali kepada Allah? Ayo, Loh, jawab itu. kita itu mengimani Isa loh Pak, jangan salah. Iya, oke. Kalau Kita memang Anda mengimani semua nabi. tapi di dalam mengimaninya seperti apa? Mempercayai Isa Ya, itu sebagai udah nabi. gimana? Sebagai Iya. kapasitasnya sebagai nabi. Ayo. Sejak kapan Nabi Isa mengaku Tuhan? Coba jelaskan Kak. Di Bible aja tidak ada loh mengaku Tuhan itu. Oke. Makanya Oke. dan Nih, hanya pada orang-orang kafir, ya itu maksudnya Pak Aceh tadi. sejak kapan Isa mengaku Tuhan? Ya, ini Mana ada? kamu baca. Ini kamu baca ayatnya ya. Sejak kapan Isa mengaku Tuhan? Oke, ini jawabannya. Nih, Pakai ayat Paulus. sejak ini baca kamu. Nah, ini. Ya, ini baca. Kamu ngerti nggak? Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu Baca kami Arabnya dulu lah. tiupkan. Lalu kami tiupkan roh dari kami. Sejak Isa roh dari Allah itu, maka itu roh Allah menjelma menjadi manusia. Jelas ya? Ini roh Bukankah dari kita Allah. bukankah roh kita itu juga ditiupkan oleh Allah? Ya, benar. Roh kita itu roh dari Allah. Cuman kalau roh yang ingin membunuh itu roh iblis yang ada di diri kita, wujudnya manusia. Contoh ISIS, itu roh iblis itu, jelas. Supaya Anda nyadar. Baca Arabnya Roh dulu jin. Pak Aceh. Baca Arabnya Nggak dulu, penting. dikaji dulu. Nggak Nah, penting, ayo. ya nggak penting. Kamu yang ada Arabnya masih tetap ngeles. Jadi kamu ini Saya artikan perkata dulu itu. otaknya Ya. tumpul percuma, otak-atik Nggak. kayak anak TK. Sebentar, Ya. itu kan ada tanda kurung. Nah, kita artikan per kata-kata kan. Nah, walati, ya kan? Dan perempuan yang. Ini Sebentar yang di dulu. depan kita, penonton kita itu bukan anak TK, Dit. Ada yang profesor, Nggak, ada sebentar. yang dokter, ada yang Dan- polisi, ada tentara, ada hakim. Sebentar Orang dulu. ngerti hukum. Kamu jangan ngajarin anak TK di sini. Dengar Kalau mau dulu. ngajarin anak TK, kamu di masjid. Ya, Sebentar. jelas ya. Yang dalam kurung ini tidak ada. Ingatlah kisah Maryam itu loh. Maksudnya di sini tuh apa? Dan perempuan yang gitu loh. Perempuan kan kata perempuan ini maka ditaruh dalam tanda kurung itu Maryam gitu loh. Karena apa? Tidak ada kata Maryam di situ. Nah, ya kan? Makanya itu
dan perempuan Iyang kan. Nah, dan perempuan Iyang kan tidak ada ini, ingat lagi sama Maryam kan tidak ada. Maka dikasih tanda kurung kan karena disebut hanya perempuan di situ itu loh. Maka Aceh bisa enggak bagaji seperti itu? Enggak bisa. Lalu ini mau ditafsirkan kemana oleh kamu? Ayat ini mau diarahkan kemana, ke siapa? Ya, makanya kalau berkaitan dengan ayat yang di atas maka apa namanya? Artinya kata kamu sebentar dulu, kata perempuan di situ jelas merujuk ke Ibunda Maryam gitu loh. Karena apa? Karena melihat dari ayat di atasnya tadi kan konteks cerita seperti itu, Pak Aceh. Makanya hati-hati kalau belajar Al-Qur'an nanti masuk neraka loh. Artinya kamu menyalahkan yang menerjemahkan ayat ini. Begitu? Bukan menyalahkan, ya, itu sudah benar. Itu sudah benar. Mau ditafsirkan kemana oleh kamu? Ditafsirkan kemana ayat ini? Makanya kata perempuan di situ. Ditafsirkan ke siapa? Ini di sini udah jelas. Maryam, yang namanya Maryam, ingatlah kisah Maryam, berarti ya, mana kata Maryam di ayat Al-Qur'an tadi? Mana kata Maryam di ayat Al-Qur'an tadi? Enggak ada itu kan. Cuman diganti kan kata ganti perempuan di situ kan. Nah, makanya harus hati-hati kan biar enggak sesat ya. Belajar harus punya guru, Pak Aceh. Nah, justru gurunya yang menyesatkan kan bahaya. Gurunya main politik kan bahaya. Contoh si Rizik Syihab. Kan politik. Ya, itu contoh. Si Rizik Syihab tuh yang ada, sedang ngandang sekarang. Ya, itu akibat dia itu dianggap guru tapi politik mainnya. Rusak negara kita. Ya. Contoh Rizik Syihab itu, saya sebut aja orangnya. Itu kan ulama, ngaku ulama tapi dia main politik. Nah, ini negara Indonesia hampir rusak. Ya untung Kapolda sama Pangdam sigap. Bravo Pangdam dan Kapolda Jakarta. Sikat itu yang mau menggantikan Pancasila dengan hukum Arab. Ya, saya bodoh dulu Pak Aceh, sudah malam ya ini. Udah. Terima kasih Aditya. Terima kasih. Selamat masuk neraka. Selamat merayakan Perang Badar ya. Karena Idul Fitri itu merayakan Perang Badar. Ingat Pak, ingat Pak Aceh, orang Pasik itu hukum hisapnya berat loh. Orang Pasik itu mendingan orang itu kan kata kamu, bukan kata kebenaran. Malampir langsung ngomong. Iya, kamu etika kamu itu tidak ada. Ya. Etika kamu itu rendah. Pak Aceh. Betah biasanya kalau ada obrol. Ya. Halo Pak Aceh. Salam. Ya. Inilah alasan saya kenapa saya lebih tambah kuat lagi di dalam Kristus. Karena ajaran Kristus itu ajaran penuh kasih, tidak ada caci maki, tidak ada kata hinaan. Jadi dari malam ini benar-benar Tuhan ini menguatkan keimanan saya bahwasanya memang betul ajaran Yesus itu adalah ajaran kasih yang penuh dengan kelemah lembutan, bukan cacian, bukan hinaan, bukan dakwaan atau bukan hujatan. Jadi saya bersyukur malam hari ini saya bisa bersaksi di forum ini. Ya, lanjut. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu nih teman Muslim Pak Sal. Selamat malam Pak Sal. Selamat malam Pak. Oke. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Sadar. Ibu ya, Aubrey. Salam sadar Pak Aceh. Ya. Selamat Aubrey, malam Pak. Malam. Salam sadar. Ya. Salam sadar. Oke, kita lanjut. Oke. Silakan Pak Muhammad Nur. Nur Samsudin, silakan tanggapi yang tadi, ayat-ayat tadi, ya. Iya, Pak. Saran saya, jikalau Pak Muhammad Nur, bentar Pak. Ya. Pak Muhammad Nur, ini kan Bapak tangannya seperti nutupin ya Pak, karena saya tidak bisa tahu nih siapa yang bicara. Mungkin ada gambar kamera di paling bawah tuh, Bapak bisa klik aja. Oh iya. Ya, oke. Lanjut. Seperti ini aja, Pak. Saran saya, kalau ingin menafsirkan Al-Quran itu, jangan sepotong-potong, Pak. Kalau menerjemahkan Al-Quran, jangan sepotong-sepotong kalimat. Dan jangan melihat dari artinya saja. Kita juga butuh tafsir dan kitab-kitab yang lainnya. Terima kasih. Baik. Justru Al-Quran sudah ditafsirkan ke kitab-kitab lain
yang mengait-ngaitkan agar hadis bisa eksis. Jadi sedikit demi sedikit mereka alihkan Al-Quran itu, sehingga mereka tidak mengerti yang sebenarnya. Kebenaran dianggap kesalahan. Padahal itu benar. Al-Quran itu memang sudah benar. Tidak boleh ditafsir-tafsir, tidak boleh dibelok-belokkan. Karena Al-Quran sudah sempurna. Nah, banyak ulama yang penafsir-penafsir mengalihkan dari kebenaran firman Tuhan kepada hadis. Kenapa? Karena hadis bertujuan untuk membanggakan satu agama. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran sebetulnya menuntun manusia kepada Tuhan, memperkenalkan Tuhan. Ya, kalau hadis kan mengutamakan agama. Inilah yang membuat orang jadi bingung. Karena sudah didoktrin soal agama sejak kecil. Maka sedikit-sedikit kalau mau kembali kepada kebenaran Al-Quran, mereka agak bingung. Karena sudah kebiasaan Al-Quran itu cukup dibaca, dapat pahala. Nah itu.